Oke, jadi menurut PUIL atau aturan kelistrikan, bahwa pada dasarnya persyaratan dasar yang mesti dilakukan untuk instalasi listrik itu diantaranya untuk keselamatan, kemudian sentuh langsung, sentuh tidak langsung, efek termal, arus lebih, arus gangguan, dan tegangan petir, tegangan lebih akibat petir, serta perlengkapan instalasi listrik. Ini ketentuan yang ditetapkan oleh PUIL. Nah, pertanyaannya kan seperti yang kita bahasakan kemarin, mengapa periksa uji instalasi listrik harus dilakukan? Mengapa harus diperiksa? Mengapa harus diuji? Apa yang diperiksa dan apa yang diuji? Nanti di materi ini sebentar saya akan sajikan sejumlah contoh-contoh pemeriksaan instalasi listrik, setidaknya bisa menjadi referensi apa yang harus diperiksa ke depan. Nah, yang pasti sebelum melakukan pemeriksaan dan pengujian, yang pertama yang harus Anda pastikan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa dokumen gambar lengkap instalasi listrik itu harus. Nah, bagaimana kalau tidak ada? Suruh gambar ulang. Dan ini desain instalasi listrik di sebuah gedung atau perkantoran itu harus dipastikan sesuai. Dan ini tidak boleh sembarang yang bikin, harus yang punya kompetensi. Biasanya insinyur kelistrikan atau ahli ketika listrik yang memang punya kemampuan untuk melakukan. Kemudian yang kedua, pemeriksaan cara pemasangan, baik visual dan pengecekan material. Jadi kita periksa kabel, PHB, hantar utama, kontak-kontak, saklar, dan lain-lain. Kemudian pengecekan kontinuitas, terminasi dan sambungan, pengecekan polarisasi, warna, dan labeling. Jadi labeling ini penting. Begitu juga warna, khususnya warna kabel. Kemudian selanjutnya pengukuran tahanan isolasi. Nah, ini nanti kita sudah pasti menggunakan alat, dan yang paling utama bagaimana cara penggunaan alat itu dan standar yang digunakan. Begitu juga pengukuran resistensi pembunyian, kemudian fungsi proyek sistem instalasi listrik, serta lain-lain untuk peruntukannya, yang kemudian diakhiri dengan laporan hasil pemeriksaan. Kemudian, kenapa perlu pemeriksaan seperti ini? Ya, kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan aman. Instalasi listrik ini kalau salah pasang atau tidak sesuai dengan peruntukannya, bahaya apa saja? Ya, bisa bahaya kedip listrik karena sentuhan langsung, bisa bahaya kebakaran, bahaya panas yang dapat merusak isolasi, bahaya ledakan atau percikan metal panas. Fokus kita adalah sekarang melakukan pemeriksaan dan pengujian untuk semua peralatan yang wajib diuji di kelistrikan. Tujuan kita adalah menguji semua peralatan terkait bagaimana memastikan peralatan itu aman. Artinya, yang kita akan lakukan pengujian antara lain generator, transformator, MCC, switchgear dengan penyalur petir. Begitu juga dengan cara penggunaan alat dalam melakukan pemeriksaan. Intinya praktek, karena kita teman-teman orang vokasi, memang output daripada pembelajaran adalah tahu caranya memeriksa dan mengetahui kriterianya. Kita akan mengupayakan sebelum pembelajaran selesai, setidaknya semuanya sudah mengetahui kriteria generator yang aman, kriteria transformator yang aman, switchgear, instalasi listrik, dan penyalur petir. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara pemeriksaannya. Yang ketiga, mengetahui item-item yang akan diperiksa. Yang keempat, mengenal bagaimana model laporannya. Karena apa? Karena nanti pada saat di lapangan, untuk memastikan generator, transformator, instalasi listrik, penyalur petir, dan peralatan listrik lainnya itu aman, itu dengan melihat bahwa mereka sudah
dilakukan pemeriksaan. Ya, di ahli K3 listrik oleh Naker, kemudian inspektur kelistrikan oleh Migas, outputnya juga adalah periksa uji. Nah, sebenarnya materi yang kita bawakan ini sama dengan materi yang diberikan kepada ahli K3 listrik dengan inspektur kelistrikan Migas. Lantas selama ini kalau kita lihat banyak terjadi kecelakaan listrik. Kira-kira karena apa sih? Nah, berdasarkan fakta di lapangan, itu kita temukan bahwa ada yang karena hubungan pendek arus listrik, ya, mungkin karena tanpa pengaman atau dengan pengaman tapi pengaman yang salah. Kemudian beban lebih yang tidak dilengkapi dengan pengaman atau dengan pengaman yang salah, kemudian ledakan percikan api, salah pemilihan komponen listrik, tegangan sentuh atau grounding yang buruk. Nah, ini makanya grounding itu harus dites dan harus diperiksa. Bisa juga karena salah pengoperasian atau tidak ada standar warna atau penandaan. Sambungan yang buruk, isolasi kabel rusak atau komponen berkarat, itu sejumlah hal yang bisa menunjang terjadinya kecelakaan. Seorang ahli K3 listrik atau teknisi listrik dalam pemeriksaannya harus memperhatikan ini sebagai bagian. Tapi nanti kita akan dipandu dengan checklist, ya. Nah, alat uji yang digunakan apa saja? Itu kan pertanyaannya. Ada sejumlah alat uji yang kita lakukan dalam pemeriksaan listrikan, diantaranya insulation tester, tester, avometer, ampermeter, dan alat uji GPS. Ini nanti semua peserta harus mampu menggunakan, tapi yang paling utama adalah bisa mengetahui cara penggunaannya. Nah, ini yang saya bahasakan contoh daripada pemeriksaan. Jadi kita ambil sampel, misalnya kita akan memeriksa panel risiko, ya. Maka yang harus dilakukan antara lain, ya. Nah, ini salah satu contoh pemasangan panel. Nah, kita sebagai orang yang memeriksa kelistrikan itu harus kita lakukan pemeriksaan. Contoh panel yang kita periksa saat ini adalah area panel dilindungi dengan pagar, ya, dan pintu pagar terkunci sehingga aman dari sentuhan orang yang tidak berwenang. Bebas dari benda-benda yang menghalangi, juga kemungkinan benturan pintu panel tertutup, ada lampu, ada alat ukur. Jadi di panel ini kita buat misalnya ada lampu, ada alat ukur. Nah, ini kalau biasanya kalau ada panel yang ini tidak berfungsi, itu kita jadikan catatan untuk dilakukan. Ini juga kalau kita lihat ini dipagari karena ini kan berbahaya, tegangan sentuh tidak langsung. Nah, inilah yang kita lakukan pemeriksaan. Contoh lain, ya, yang harus kita lakukan bahwa terkait dengan tegangan sentuh, kita mesti memeriksa apakah panel aman dari bahaya tegangan sentuh tidak langsung. Ini dilakukan dengan cara melakukan pengukuran bodi ke bodi, ya, bodi daripada panel ke ground, ya. Kemudian setelah itu kita ngambil contoh kasus karena kita akan menyesuaikan dengan kuil atau ketentuan terkait listrikan. Kita memeriksa konstruksi PHB atau papan hubung itu sendiri. Contoh yang kita lihat bahwa di tempat ini pemasangan inputan MCB satu fase sudah sesuai pada terminal yang tidak bergerak dan pada bagian yang bergerak tidak bertegangan saat MCB terbuka. Siapa yang bilang? Build 2.5.3. Kemudian pewarnaan kabelnya sudah sesuai, build 7.2, di mana pada tabel 7.21 kecuali warna kabel grounding pintu terpasang warna hijau, seharusnya kuning hijau. Jadi pewarnaan yang tidak sesuai itu harus diperbaiki atau harus disesuaikan. Kemudian pada tanda panah pada buspar PE, ya, dan netral, bagian yang bolong tidak terpasang baut, ya. Kemudian pada koil kontraktor ada kabel warna hijau kuning, ya. Ini kita amati, kita catat, kemudian kita cocokkan dengan kuil. Kemudian standarisasi dan kabel bonding kita coba periksa.
bahwa pewarnaan kabel pada umumnya sesuai PUIL 772 pada tabel 7. Kemudian pintu di grounding dengan kabel, namun pewarnaan bonding kabel pada pintu menggunakan warna hijau, ya, menggunakan warna hijau, seharusnya kuning hijau. Ini harus diperhatikan. Kemudian pemasangan termination pada breaker tidak sesuai, input busbar dipasang pada bagian baterai dari bagian seharusnya dari atas. Nah, ini menurut PUIL 2.5.2.3. Jadi gitu cara pemisahan kita. Kemudian khusus standarisasi dan kabel bonding pewarnaan sudah sesuai. Pemasangan input busbar breaker dipasang pada bagian 3 dari utara sudah sesuai PUIL. Kemudian pada busbar bagian berlubang tidak dipasang baut. Nah, ini salah satu catatan. Kabel bonding pada pintu panel kendor ini harus dikuatkan. Nah, cara pemeriksaannya kita dari pengamatan, misalnya contoh kasus tadi, kita buat rekomendasi hasil pemeriksaan. Yang pertama dari yang kita lihat, kabel bonding ground pada panel MPP workshop 32 PB859 bautnya kendor, rekomendasinya harus dikencangkan. Yang kedua, kabel hijau kuning yang masuk ke coil kontaktor pada panel PP workshop 32 PB859 harus diperbaiki atau ganti. Kalau kabel itu merupakan kabel netar, harus diisolasi biru pada ujung kabelnya. Ini supaya orang yang melakukan pemeriksaan tidak salah dalam pemeriksaan. Kemudian warna kabel bonding pada pintu panel perlu berubah. Jika tidak ada heat shrink hijau kuning, maka cukup ditambah isolasi kuning selang-seling dengan hijau pada ujung kabelnya. Itu salah satu cara. Kemudian lubang-lubang pada konduit harus ditutup baik menggunakan daksil maupun silan fire stop agar tikus, cicak atau binatang lain tidak masuk ke panel. Nah, ini tadi terkait pengukuran tahanan isolasi. Jadi kita lakukan pemeriksaan juga, misalnya penghantar yang diukur antara RN, SN, TN, kemudian nilai tahanan dicatat, tegangan kerja dicatat, kemudian kita lihat berapa nilainya, lalu disesuaikan dengan standar minimum yang sesuai dengan ketentuan. Analisa dari data pengukuran di atas dapat didapatkan, maksudnya dari data sini, bahwa nilai tahan isolasi pada penghantar RN dan RP tidak sesuai dengan standar yang terdapat pada PUIL 2003.20.3, yaitu di mana nilai tahan isolasi adalah 1 MΩ per 1 kV. Kemungkinan pada penghantar fasa air tahanan isolasinya sudah berkurang, sehingga menyebabkan nilai tahanan isolasinya menjadi kecil. Rekomendasi perlu penggantian penghantar fase air agar nilai tahanan isolasinya sesuai dengan standar.